Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. Kita bersyukur untuk hari yang baru, tahun yang baru. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Kita bersyukur jika kita masih bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Semuanya ini adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi satu hal yang pasti yang kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tetap baik kepada kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan setia kepada kita. Nah, oleh karena itu saya ingin juga mengajak kita untuk tetap setia, bersandar kepada Tuhan, bersekutu dengan erat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 30 ini dikenal sebagai undangan Yesus kepada orang banyak. Di dalam perikop sebelumnya kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ketika dia sedang mengalami pemenjaraan karena pelayanannya, dia mulai meragukan siapa sebenarnya Yesus. Dia mengutus murid-muridnya untuk menanyakan siapakah Yesus sebenarnya. Kemudian juga di kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, mereka menolak Yesus Kristus. Walaupun di kota-kota tersebut Yesus tinggal, Yesus mengajar, Yesus memberitakan kabar baik, melakukan mujizat paling banyak di kota-kota tersebut. Namun orang-orang yang ada di Korazim, Betsaida, Kapernaum, banyak di antara mereka yang menolak Yesus dan tidak mau menerima Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus tetap bersabar terhadap mereka. Yesus tetap mengundang mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, Yesus mengundang orang-orang banyak untuk datang kepadanya dengan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Di sini dikatakan bahwa mereka letih lesu karena ada beban-beban berat yang menindih kehidupan mereka. Bagi orang-orang Yahudi, beban-beban berat khususnya menunjuk kepada beban-beban keagamaan. Ada begitu banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat. Perintah-perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga peraturan-peraturan tersebut itu menjadi beban-beban yang berat yang harus mereka taati, yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya, sehingga orang menjadi letih lesu karena beban-beban berat. Peraturan-peraturan keagamaan yang membuat mereka menjadi letih lesu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya mungkin ada beban-beban yang berat. Beban-beban yang berat itu mungkin bukan peraturan-peraturan agama yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk dilakukan bagi orang-orang Yahudi. Beban-beban berat di dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin itu adalah beban-beban dosa. Dosa yang menjadi beban, yang memberatkan kehidupan saudara, yang membelenggu kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi letih lesu, tidak bersemangat, saudara diperbudak oleh dosa. Dan beban-beban yang berat itu mungkin juga merupakan hal-hal duniawi yang mengikat saudara. Tadinya saudara berpikir bahwa saudara bisa menikmati hidup dengan hal-hal duniawi. Tapi ketika saudara masuk ke dalamnya, saudara tidak bisa lagi menikmati kehidupan saudara. Malahan saudara dibelenggu, malahan saudara diperbudak oleh hal-hal duniawi yang tidak bisa membuat saudara bebas menikmati kehidupan. Ataupun ada beban-beban berat yang lain, beban-beban ekonomi, beban-beban pekerjaan, beban-beban yang memberatkan kehidupan saudara.
sehingga membuat saudara letih lesu terhadap orang-orang yang demikian. Pada hari ini, di tahun yang baru ini, Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Marilah datang kepada Yesus. Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya. Dan Yesus berjanji kepada orang yang datang kepadanya akan memberikan kelegaan kepada mereka. Yesus akan mengangkat semua beban-beban yang ada di hidupmu. Baik itu beban dosa, beban hal-hal duniawi yang mengikat saudara, beban-beban usaha pekerjaan yang menjadi beban yang memberatkan kehidupan saudara, beban apapun yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus katakan, datang kepadamu, datang kepadaku. Serahkanlah beban-beban kehidupanmu kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan kepada saudara. Jangan saudara menolak Yesus. Jangan saudara terlambat untuk datang kepada Yesus. Yesus ingin memberikan kelegaan kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang datang kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Yesus mengundang setiap orang untuk datang kepadanya, khususnya mereka yang mempunyai beban-beban yang berat di dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu beban-beban pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap orang yang mau datang kepada Yesus menyerahkan beban-beban kehidupannya, Engkau angkatkan Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan kelegaan, dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, tahun yang baru ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersandar kepada Tuhan, kami mau melangkah memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Tetapi Tuhan adalah Engkau Allah yang punya kuasa. Engkau sanggup menolong, memimpin kami. Oleh karena itu kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah, memberikan kekuatan kesehatan, jauhkan daripada segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Berkati di dalam kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, besok adalah hari ibadah kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Baik saudara yang beribadah onsite di gereja maupun saudara yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.